Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aurelia Story, pernahkah kalian mendengar tentang seorang wanita yang meninggalkan kampung halamannya bukan hanya karena ingin mencari nafkah, tapi juga karena ingin menemukan arti dari harga diri dan cinta sejati? Ataukah kalian pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang perempuan sederhana dari desa yang tiba-tiba harus hidup di negeri orang? Reva lahir di sebuah dusun kecil di kaki perbukitan Banyumas. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya bekerja sebagai petani penggarap, sedangkan ibunya berjualan jamu gendong keliling desa. Dari kecil, Reva sudah tahu arti perjuangan. Setiap pagi ia membantu ibunya menyiapkan jamu, dan selepas itu berangkat ke sekolah dengan jarak hampir 5 km dari rumah. Namun setelah lulus sekolah menengah, keadaan ekonomi keluarga semakin sulit. Sawah yang mereka garap harus dijual karena biaya pengobatan ayahnya yang sakit. Disitulah Reva mulai berpikir, bagaimana caranya agar ia bisa membantu keluarga, membangun rumah yang layak untuk ibunya, dan membawa senyum kembali ke wajah ayahnya. Suatu sore, saat Reva duduk di beranda rumah bambunya, seorang tetangga datang membawa kabar tentang lowongan kerja ke Arab Saudi. Reva, mereka mencari tenaga kerja wanita untuk membantu di rumah tangga. Gajinya besar, bisa buat bantu orang tua, kata Bu Siti, tetangga yang dulu pernah merantau juga. Reva menatap jauh ke arah sawah yang mulai mengering. Dalam hatinya muncul tekad. Kalau itu jalan agar keluargaku bisa hidup lebih baik, aku akan berangkat, ucapnya pelan tapi pasti. Dengan restu dari kedua orang tuanya, Reva pun mendaftar dan menjalani pelatihan selama beberapa bulan. Ia belajar bahasa Arab dasar, etika bekerja, hingga cara melayani majikan dengan sopan. Namun jauh di dalam hatinya, Reva juga menyimpan rasa penasaran terhadap kehidupan di negeri kaya minyak itu. Ia sering mendengar cerita bahwa banyak pekerja yang justru menemukan kebaikan dan keberuntungan di sana. Siapa tahu nasibku berubah, gumamnya dalam hati setiap kali memandang foto Ka'bah di dinding kamarnya. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, ibunya memeluknya erat sambil menangis. Hati-hati ya, nak. Ingat sholatmu, jaga diri baik-baik. Jangan sombong walau nanti rezekimu besar. Reva hanya mengangguk dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Insya Allah, Bu. Doakan Reva supaya kuat di sana. Pesawat yang ia tumpangi melaju menembus awan. Dari jendela, ia menatap langit luas dan berbisik. Ya Allah, jadikan langkah ini berkah. Jangan biarkan aku tersesat di negeri orang. Sesampainya di Riyadh, Reva dijemput oleh seorang pria muda yang berpenampilan rapi dengan jubah putih. Dari caranya berbicara, terlihat bahwa ia bukan sopir biasa. Assalamualaikum. Kamu Reva, ya? Aku Faris, putra dari keluarga tempat kamu bekerja nanti. Reva menunduk sopan. Waalaikumsalam, Tuan Faris. Iya, saya Reva. Panggil saja aku Faris, katanya dengan senyum kecil. Aku akan antar kamu ke rumah. Keluargaku sudah menunggumu. Sepanjang perjalanan, Reva hanya diam. Ia memperhatikan pemandangan kota yang megah, gedung tinggi menjulang, dan langit yang terasa asing. Tapi di sela ketakutan itu, hatinya bergetar melihat keramahan Faris. Ia masih muda, tapi tutur katanya lembut dan sopan. Sesampainya di rumah majikan, Reva dibuat kagum oleh kemegahannya. Rumah itu seperti istana, dengan halaman luas dan pintu besar berukir indah. Ia diperkenalkan kepada nyonya rumah yang tampak anggun dan berwibawa. Ini Reva dari Indonesia, ujar Faris. Sang nyonya hanya mengangguk singkat. Baik. Semoga kau bisa bekerja dengan baik di sini. Hari-hari pertama Reva di rumah itu berjalan biasa. Ia menata ruang tamu, menyiapkan teh setiap pagi, dan membantu di dapur. Tapi dalam diam, ia menyadari bahwa Faris sering memperhatikannya. Kadang ketika Reva lewat sambil membawa nampan, pandangan mata Faris seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun cepat ia alihkan dengan senyum sopan. Di hatinya, Reva mencoba tidak menaruh prasangka. Ia hanya ingin bekerja, menabung, dan pulang membawa kebanggaan. Tapi Allah seolah punya jalan lain. Jalan yang akan membawa Reva pada ujian yang tak pernah ia bayangkan. Sahabat Aurelia Story. Begitulah awal kisah perjalanan Reva, gadis Banyumas yang berani menantang takdir dan meninggalkan tanah kelahirannya demi keluarga. Namun siapa sangka,
Langkah yang ia kira sederhana itu justru membawanya pada pertemuan dengan seseorang yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari-hari pertama Reva di rumah keluarga Faris berjalan seperti biasa. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan teh dan roti untuk sarapan keluarga, lalu mulai membersihkan ruangan satu persatu. Ia terbiasa dengan kerja keras, jadi semua ia lakukan dengan sabar dan tulus. Namun entah sejak kapan, Reva mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia sedang membersihkan ruang baca, ia sering menemukan Faris di sana. Lelaki muda itu selalu terlihat tenang, duduk sambil membaca buku atau mengetik di laptop. Tapi setiap Reva lewat, matanya selalu mengikuti langkah Reva, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi tak sanggup diucapkan. "Maaf, Tuan, saya akan segera bereskan ruangan ini," ucap Reva sopan suatu siang. Faris menoleh perlahan, lalu tersenyum tipis. "Tidak perlu terburu-buru, Reva. Aku tidak keberatan kau di sini." Reva menunduk. "Saya hanya tidak ingin mengganggu." Faris menutup bukunya, menatap Reva dengan pandangan lembut. "Kau tidak mengganggu. Justru, kehadiranmu membuat rumah ini terasa hidup." Reva terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya berdebar pelan, tapi cepat-cepat ia menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Dalam hati, ia berdoa agar perasaannya tetap terjaga. Ia tahu, batas antara dirinya dan keluarga majikan harus jelas. Beberapa hari kemudian, nyonya rumah pergi ke luar kota menghadiri acara keluarga. Rumah menjadi lebih sepi dari biasanya. Hanya ada Reva, Faris, dan dua pekerja lain yang menjaga bagian luar rumah. Sore itu, ketika matahari mulai turun di ufuk barat, Faris memanggil Reva ke taman belakang. "Reva, kau bisa bantu aku sebentar?" "Iya, Tuan. Ada apa?" "Aku ingin menata bunga di taman ini. Ibu suka bunga melati, tapi belakangan tak ada yang merawatnya." Reva pun mengikuti Faris. Mereka berdua menanam beberapa bibit baru di bawah cahaya senja. Hembusan angin membawa aroma tanah basah, dan untuk sesaat, suasana terasa hangat. "Di Indonesia, kau suka menanam juga?" tanya Faris. Reva tersenyum kecil. "Iya, Tuan. Ibuku selalu bilang, menanam bunga itu seperti menanam kebaikan. Kalau dirawat dengan sabar, nanti akan tumbuh indah." Faris terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, mungkin aku harus belajar dari ibumu. Karena sepertinya aku masih belum tahu cara merawat sesuatu, agar tetap indah dan tidak hilang." Ucapan itu membuat Reva menatapnya sekilas. Ada kesedihan di mata Faris, sesuatu yang tidak biasa. Tapi Reva memilih diam, tidak ingin menanyakan lebih jauh. Ia sadar, setiap orang punya masa lalu yang tak semua bisa diceritakan. Malam harinya, Reva duduk di kamarnya sambil menulis surat untuk ibunya. Ia menulis tentang pekerjaannya, tentang keluarga tempat ia bekerja, dan tentang majikannya yang baik hati. Namun tanpa sadar, ia menulis satu kalimat yang membuatnya termenung lama. "Bu, anak majikanku sangat sopan. Kadang tatapannya seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa aku mengerti." Ia berhenti menulis, menatap kertas itu lama, lalu tersenyum tipis. "Ah, mungkin aku saja yang terlalu banyak berpikir," gumamnya pelan. Namun keesokan harinya, tatapan itu kembali ia rasakan. Ketika ia membawa teh ke ruang baca, Faris menyapanya. "Reva, terima kasih sudah membantu taman kemarin. Aku belum sempat bilang, tapi aku menghargainya." "Sama-sama, Tuan. Itu memang sudah tugas saya." Faris tersenyum. "Tapi tidak semua orang menjalankan tugasnya dengan hati. Kau berbeda." Reva tak berani menatap langsung. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Tuan." "Dan kau melakukannya lebih dari itu," jawab Faris singkat, kemudian kembali membaca bukunya. Sejak hari itu, suasana di rumah mulai berubah. Ada keheningan yang aneh setiap kali mereka bertemu. Tidak ada kata-kata, tapi setiap tatapan seolah berbicara lebih banyak dari sekadar kalimat. Beberapa minggu kemudian, Faris mengumumkan bahwa ia harus pergi ke Jeddah untuk urusan keluarga. "Aku akan berangkat 2 hari lagi," katanya kepada ibunya. Nyonya rumah menjawab, "Baiklah, tapi kau harus membawa seseorang untuk membantumu. Mungkin Reva bisa ikut, supaya kau tidak kesulitan." Faris menoleh pada Reva yang sedang berdiri di belakang. Tatapannya tenang,
tapi dalam. Baik, Ibu. Aku akan membawa Reva. Reva terkejut, tapi ia tidak berani menolak. Dalam hati, ada rasa canggung yang sulit dijelaskan. Ia hanya berharap perjalanan itu berjalan baik dan tidak menimbulkan salah paham apapun. Namun ia tidak tahu bahwa perjalanan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Sesuatu yang perlahan mengubah arah hidupnya, dan hati seseorang yang tak seharusnya ia sentuh. Hari keberangkatan menuju Jeddah akhirnya tiba. Reva sudah menyiapkan semua kebutuhan sejak subuh, dari pakaian majikan hingga perlengkapan kecil di tas perjalanan. Sementara itu, Faris terlihat sedang berbicara dengan ibunya di teras rumah. Faris, jangan lupa urusan keluarga di sana harus selesai. Dan Reva, jaga sikap selama di perjalanan, pesan sang nyonya. Iya, nyonya, jawab Reva sopan sambil menunduk. Faris hanya tersenyum dan menjawab, Insya Allah, Ibu. Semuanya akan baik-baik saja. Perjalanan mereka dimulai dengan mobil hitam besar yang melaju meninggalkan Riyadh. Kota itu perlahan hilang di belakang, berganti dengan gurun luas berwarna keemasan. Panasnya matahari terasa menyengat, tapi di dalam mobil berpendingin udara itu, suasana justru terasa hening. Reva duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela. Pasir berterbangan, menciptakan pemandangan seperti laut tanpa air. Dalam hatinya, ia merasa kecil di tengah kebesaran negeri itu. Faris yang duduk di depan sesekali menoleh ke arahnya. Kau belum pernah keluar kota sebelumnya, kan? Belum, Tuan, jawab Reva lembut. Negeri ini luas sekali. Gurunnya seperti tak berujung. Faris tersenyum. Gurun itu sepi, tapi justru di sana manusia bisa mendengar suara hatinya. Reva menatap wajah Faris dari kaca spion depan. Ada ketenangan dalam tutur katanya, tapi juga kesepian yang samar. Ia tahu, di balik sikap tegas Faris, ada sesuatu yang tidak ia ceritakan kepada siapapun. Mereka berhenti di sebuah rest area untuk beristirahat dan makan siang. Reva menyiapkan bekal yang ia bawa dari rumah, nasi, ayam panggang, dan buah kurma. Ini, Tuan, ucapnya sambil menyodorkan wadah makanan. Faris menatapnya lalu berkata, Kau juga makan ya, jangan hanya menyiapkan untukku. Reva mengangguk malu. Iya, Tuan. Suasana makan siang itu terasa berbeda. Tidak ada suara selain deru angin gurun dan dentingan sendok di piring. Di sela diam itu, Faris tiba-tiba berkata, Reva, kau tahu, kadang aku iri pada orang-orang sederhana. Mereka bisa bahagia hanya dengan hal kecil. Reva menatapnya penasaran. Apa yang membuat Tuan iri? Karena aku punya segalanya, tapi tak tahu apa arti kebahagiaan yang sebenarnya. Ucapan itu membuat Reva terdiam. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Tapi dalam hati kecilnya, ia mulai memahami bahwa Faris bukan sekadar anak orang kaya. Ia adalah seseorang yang sedang mencari arah hidupnya sendiri. Menjelang malam, mobil mereka akhirnya tiba di kota Jeddah. Lampu-lampu kota memantul di kaca mobil, menambah keindahan suasana malam itu. Namun langit tampak mendung, dan angin gurun mulai berhembus kencang. Kelihatannya akan ada badai pasir, ujar sopir. Kita sebaiknya cari tempat berteduh dulu, balas Faris. Mereka berhenti di sebuah hotel sederhana di pinggir kota. Faris memesan 2 kamar yang bersebelahan. Kau bisa beristirahat di kamar sebelah, Reva. Besok pagi kita lanjutkan urusan keluarga, katanya sopan. Iya, Tuan. Terima kasih. Reva masuk ke kamarnya, menutup pintu pelan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang bergetar ditiup angin. Suara badai di luar membuatnya gelisah. Ia mencoba membaca zikir agar hatinya tenang. Tapi di sela-sela doanya, pikiran tentang Faris tak bisa ia usir. Apa yang sebenarnya Allah rencanakan untukku? Gumamnya pelan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Reva, kau baik-baik saja? Suara Faris terdengar lembut. Iya, Tuan. Hanya anginnya kencang sekali, jawab Reva dari balik pintu. Kalau takut, jangan ragu mengetuk kamarku. Aku tidak akan pergi kemana-mana malam ini, ujar Faris dengan nada tenang. Reva hanya mengangguk meski Faris tak bisa melihatnya. Setelah suara langkah kaki itu menjauh, ia menarik napas panjang. Hatinya berdebar, bukan karena badai di luar, tapi karena sesuatu yang lebih halus.
sesuatu yang tumbuh perlahan tanpa ia sadari. Malam itu, Reva tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang redup, mendengarkan deru angin dan gelegar petir di kejauhan. Dalam kesunyian itu, ia mulai merasakan ketenangan yang aneh. Mungkin karena perjalanan panjang, mungkin juga karena kebersamaan yang tak biasa. Yang pasti, ia tahu ada sesuatu yang sedang berubah dalam dirinya. Dan perubahan itu, cepat atau lambat, akan menguji batas antara rasa hormat, kesetiaan, dan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, jeda diselimuti badai pasir yang luar biasa. Angin menderu seperti ingin merobohkan dinding. Suara kaca jendela bergetar, dan udara dingin masuk melalui celah tirai. Reva duduk di tepi ranjang sambil memeluk selimut. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tak bisa terpejam. Ia mencoba menenangkan diri dengan berzikir pelan. Namun setiap kali kilat menyambar di luar, hatinya bergetar. "Ya Allah, lindungi kami malam ini," ucapnya lirih. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Lembut, tapi cukup jelas di tengah deru angin. "Reva, ini aku, Faris." Suara itu terdengar dari luar. Reva berdiri perlahan dan membuka pintu sedikit. Faris berdiri di sana, mengenakan jubah putih dan selendang di pundaknya. Wajahnya tampak tenang, meski angin di lorong hotel berhembus kencang. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja," katanya. Reva menunduk sopan. "Iya, Tuan." Hanya sedikit takut dengan suara anginnya. Faris menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Jangan khawatir. Badai ini akan berlalu. Kadang Allah menurunkan badai hanya untuk mengingatkan manusia bahwa kita tidak berkuasa atas apapun." Reva mengangguk pelan. Ucapan itu menenangkan, tapi juga membuat dadanya terasa hangat. Faris tersenyum tipis. "Baiklah, aku tidak akan ganggu istirahatmu. Kalau ada apa-apa, panggil saja. Kamar kita bersebelahan." "Terima kasih, Tuan," jawab Reva. Setelah Faris pergi, Reva menutup pintu dan bersandar di belakangnya. Ia menarik napas panjang. Ada rasa tenang sekaligus gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Reva merasakan bahwa perhatian seseorang bisa begitu menenangkan sekaligus membingungkan. Keesokan paginya, badai mulai reda. Langit tampak abu-abu, dan jalanan masih tertutup debu halus. Reva sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana di meja hotel. Ketika Faris keluar dari kamarnya, aroma teh hangat menyambutnya. "Kau sudah bangun sejak subuh?" tanya Faris. "Iya, Tuan. Saya tidak bisa tidur lama." "Begitu rajin, seperti biasa," jawabnya tersenyum. Mereka duduk berhadapan dalam keheningan yang aneh. Tidak ada banyak kata, hanya suara sendok yang beradu pelan dengan cangkir. Namun di sela hening itu, ada perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Faris akhirnya berkata pelan, "Reva, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu, Tuan. Apakah kau tidak pernah merasa rindu pada seseorang?" Pertanyaan itu membuat Reva terdiam. Matanya menatap ke arah jendela, melihat debu yang berterbangan tertiup angin. "Rindu itu selalu ada, Tuan. Tapi kadang, kita hanya bisa menyimpannya sendiri. Karena tidak semua kerinduan pantas diucapkan," jawabnya lembut. Faris terdiam lama, lalu berkata lirih, "Kau bijak sekali, Reva. Mungkin Allah mempertemukan kita agar aku belajar tentang ketulusan dari seseorang sepertimu." Kata-kata itu membuat hati Reva bergetar. Tapi ia berusaha tetap tenang. Ia tahu, batas antara mereka harus dijaga. Bukan karena tidak ada rasa, tapi karena ia tahu perasaan itu bisa menjadi ujian yang besar. Setelah urusan Faris selesai di Jeddah, mereka memutuskan kembali ke Riyadh. Tapi sebelum pulang, Faris mengajak Reva singgah di tepi laut. Pantai Jeddah sore itu tampak indah, ombaknya berkilau di terpa cahaya senja. Burung-burung laut beterbangan di atas kepala mereka, dan angin membawa aroma asin dari laut merah. "Indah, bukan?" tanya Faris. Reva tersenyum. "Iya, Tuan. Lautnya luas sekali." "Laut mengingatkanku pada hidup," ujar Faris. "Kadang tenang, kadang bergelora, tapi selalu menyimpan sesuatu di kedalamannya." Reva menatap ombak yang memecah di batu karang. Ia tahu, kata-kata itu bukan hanya tentang laut. Ia merasakan ada makna yang lebih dalam,
sesuatu yang sedang disembunyikan Faris. Setelah beberapa saat, Faris berkata pelan, "Reva, mungkin suatu hari nanti aku tidak bisa lagi berbicara seperti ini denganmu. Tapi aku ingin kau tahu, ada sesuatu yang membuatku merasa berbeda sejak kau datang ke rumah kami." Reva menunduk. Ia tidak menjawab. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. "Ya Allah, lindungi hatiku agar tidak tersesat oleh perasaan yang tak seharusnya." Angin laut berhembus lembut, membawa ketenangan sekaligus tanda bahwa perjalanan ini belum selesai. Karena mulai hari itu, hubungan antara Reva dan Faris tidak akan pernah sama lagi.